ada istilah cuma lihat beli kagak ya. Istilah cuma lihat beli kagak ini yang pertama ini seringkali kita temui dalam jual beli secara offline ya. Jadi cuma lihat beli kagak ya. Adapun yang menjadi korbannya itu kebanyakan itu para penjual ya, yang menjual aneka fashion, sepatu, perhiasan ya dan lain sebagainya, counter HP ya dan lain sebagainya. Nah, tipe pembeli yang seperti ini kebanyakan hanya melihat kemudian memakainya untuk diabadikan via story WhatsApp atau story Instagram mereka ya. Dan parahnya lagi, ada parahnya ya. Parahnya setelah itu ternyata mereka hanya numpang lewat ya dan tidak membeli produk sama sekali ya. Itu untuk para pelaku bisnis yang jual beli secara offline ya. Jadi berlaku juga ya maupun di online ataupun di offline seperti itu teman-teman semuanya. Ya kalau di offline itu cuma lihat beli kagak, tapi kalau di online itu ada chat lama beli kagak ya. Jadi yang kedua itu chat lama beli kagak ya. Jadi yang sering kali kita temui dalam proses jual beli secara online ya. Bahkan pelaku CLBK yang satu ini jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak ya karena mereka hanya dengan mudah bertanya atau melakukan chatting via online ya. Seperti itu. Nah, kira-kira kenapa nih CLBK pada online shop itu banyak pelakunya? Menurut teman-teman kenapa nih? Kenapa banyak pelaku CLBK? Menurut teman-teman gimana nih? Saya mau lihat dulu nih tanggapan dari teman-teman. Kenapa CLBK itu banyak pelakunya ya, terutama di online? Kenapa kira-kira? Buat research mereka. Ini saya sambil lihat HP ya, karena saya login di dua device. Yang lainnya nggak tertarik produknya. Compare pricing ya. Compare pricing itu perbandingan harga ya teman-teman ya. Ya, jadi betul semuanya ya teman-teman semuanya. Tapi menurut saya ya yang paling berpotensi itu sebenarnya ini ya. Yang pertama itu pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual seperti itu ya. Jadi hit and run gitu loh. Tanya terus tanya-tanya udah udah tanya terus minta foto produk dan lain sebagainya, terus mintanya nyeleneh-nyeleneh ya. Karena apa? Karena tidak bertemu langsung dengan penjual, tidak face to face langsung seperti itu. Jadi mereka ya seenaknya ya, pembeli adalah raja ya berlaku gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku bisnis online ya harus mewajari itu ya, dan harus teman-teman semuanya itu emang benar-benar tahu ya bahwa semua yang masuk ke chat kita itu belum tentu closing ya. Dan yang kedua adalah bebas bertanya kapanpun dan dimanapun ya, hanya melalui chat seperti itu. Jadi nggak ada keterikatan seperti itu ya. Kalau kita offline bertemu secara offline kan, aduh ini udah tanya-tanya banyak, udah minta sampel dan lain sebagainya, masa nggak beli sih gitu ya. Tapi kalau online ya beda lagi ya, karena yang pertama itu pembeli tidak bertemu langsung dan penjual, yang kedua itu bebas bertanya kapanpun ya. Saya pun bukan nggak memungkiri gitu ya, nggak memungkiri. Kadang walaupun itu tokonya bisa dijangkau, saya biasanya nyari tahu lewat Instagram seperti itu. Jadi kita kontak dulu person yang ada di Instagram, kita tanya-tanya dan lain sebagainya. Seperti itu, lihat gambar dulu, baru saya datang ke tokonya seperti itu. Karena ya nggak bertemu langsung gitu, jadi lebih leluasa ya. Jadi nggak ada keterikatan di situ teman-teman ya.
Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa sih banyak banget pelaku CLBK di sini ya? Salah duanya seperti itu alasannya ya. Nah, jadi gimana ya ketika udah chat panjang lebar sehari semalam bahkan ya udah menyediakan waktu buat calon konsumen ya, calon customer, tapi calon customer malah menghilang begitu aja ya tanpa meninggalkan kabar ya, apalagi meninggalkan warisan ya. Meninggalkan kabar aja nggak ditinggalkan kita ya, seperti itu. Sedih lah ya, pastinya sedih ya. Tapi teman-teman sedihnya udah dulu ya. Insya Allah saya akan membagikan 5 tips ya buat teman-teman untuk menghadapi customer yang suka CLBK atau chat lama beli kagak. Siap kira-kira teman-teman sebelum saya masuk ke poin yang pertama? Coba di kolom chat yang ada. Siap nggak kira-kira nih? Siap, lanjut. Siap ya? Oke. Lanjut, siap. Nah, jadi tips yang pertama adalah teman-teman berikan 2 sampai 3 pilihan aja ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan misal teman-teman banyak produknya atau banyak jenisnya, jangan dikeluarkan semuanya ya, itu buang-buang energi buat teman-teman seperti itu. Jadi maksimal 5 ya teman-teman ya. Jadi maksimal 5 ya. Belikan pilihan 5 aja ya teman-teman semuanya, 5 produk aja ya. Jadi saat pertama kali chat ya, mungkin si customer ini akan bertanya-tanya tentang pilihan stok yang teman-teman jual ya. Biasanya mereka meminta dikirim gambar, varian dan model atau sejenisnya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan untuk mengirim 2 sampai 3 pilihan atau maksimal 5 ya. 5 gambar varian aja ya. Jangan lebih dari itu ya. Karena jika kebanyakan si customer itu bukan malah milih mana yang mau dibeli ya, jadi malah jadi bingung seperti itu. Jadi berikan opsi 2 sampai 3 atau maksimal 5 aja ya, buat customer itu milih-milih terlebih dahulu seperti itu. Jadi biar nggak ujung-ujungnya bingung dan akhirnya ya gitu ya, nggak kunjung closing nanti ujung-ujungnya ya. Customer pun kabur dan meninggalkan chat terakhir ya. Jadi chat terakhir tuh biasanya seperti ini ya, mungkin ini ada yang ngalamin juga seperti ini ya. Ya terakhir yang customer tinggalkan mungkin seperti ini. Bentar ya sis, aku pikirin dulu seperti ini ya. Karena apa? Karena dia bukan lagi milih sebenarnya, dia lagi bingung seperti itu. Karena apa? Karena banyak banget produk yang kita ajukan, gambar-gambar yang kita tawarkan kepada calon customer kita ya. Jadi paling mereka meninggalkan ini. Bentar ya sis, aku pikirin dulu ya. Jadi teman-teman harus ngasih itu 3 sampai 5 ya. Minimal 2 pilihan, maksimal 5 pilihan seperti itu. Jadi jangan kebanyakan. Biar apa? Biar calon customer juga nggak bingung ya, nggak bingung untuk menentukan pilihannya seperti itu. Jadi yang pertama itu berikan 3 atau 2 sampai 5 pilihan aja ya teman-teman semua ya. Biar apa? Biar mereka itu nggak bingung nyari nentuin pilihannya seperti itu. Jadi nggak semua produk kita gelondongkan gitu bahasanya, nggak semua produk kita berikan sampelnya ya. Jadi misal mereka baru tanya-tanya sampelnya mana ya, diberikan 2 sampai 3, kalau enggak 3 sampai 5 foto seperti itu ya. Jangan melebihi itu karena nanti customer jatuhnya bingung dan nggak cepat untuk menentukan pilihannya seperti itu ya.
Jadi itu poin pertama ya untuk mengatasi CLBK ya, chat lama beli kagak ya. Seperti itu. Ini tips yang pertama untuk menghadapi customer yang suka CLBK seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman semuanya itu arahkan pembicaraan seperti itu ya. Jadi tips yang kedua itu arahkan pembicaraan ya. Arahkan pembicaraan ya. Saat berinteraksi melalui chat, upayakan teman-teman itu untuk selalu mengakhiri dengan kalimat tanya ya. Yang nanya yang menang, udah itu kuncinya itu ya. Jadi arahkan pembicaraan itu kuncinya yang nanya yang menang. Jangan sampai chat terakhir itu berakhir di teman-teman semuanya ya, jangan. Jadi diusahakan dalam bentuk pertanyaan terus ya. Jadi kuncinya itu yang nanya yang menang seperti itu teman-teman semuanya ya. Misal kayak gini nih. Ini misal aja contoh ya, saya buatin script ya. Customer seperti ini. Misal ada distributor di sini ya, distributor di live mungkin ya. Jadi misal ada customer yang tanya seperti ini, "Sis, ada jual produk herbal? Ada Kak, mau cari untuk apa?" Terus customer, "Ada apa aja stoknya?" "Ada madu untuk tumbuh kembang anak, madu untuk menurunkan berat badan, ada madu untuk kolesterol, mau yang mana Kak?" Customer, "Boleh deh untuk turun berat badan." "Oke, mau pesen berapa? 1, 2, atau 3 sekalian?" Nah itu akhiri ya, usahakan akhiri dengan pertanyaan terus ya. Walaupun misal beli 1 dan lain sebagainya nggak apa-apa ya teman-teman semuanya ya. Jadi akhiri terus dengan pertanyaan seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai chat itu berakhir di teman-teman ya. Jangan sampai chat itu berakhir di teman-teman ya. Jadi ujungnya nanti mau transfer pembayaran kapan Kak? Seperti itu. Nah ini proses akhir menuju closing seperti itu ya pertanyaannya. Jadi mereka udah ngirim alamat, mereka udah fix order dan lain sebagainya, tinggal kita tanyain mau transfer pembayaran kapan seperti itu ya. Jadi itu tips kedua ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan jutek lah ya, jangan jutek di situ. Jadi teman-teman harus yang nanya yang menang seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai berakhir di teman-teman semuanya chatnya ya. Dan jangan sampai nanyanya itu hindari kata enggak ya. Hindari kata enggak. Mau enggak kayak gitu. Ketika CS-nya mungkin atau teman-teman langsung bilang jadinya gimana Kak, mau enggak? Nanti kalau si pembeli itu bilang enggak, ya udah nggak jadi closing ya, udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi usahakan teman-teman itu yang nanya seperti itu ya. Jadi yang nanya yang menang di sini, hukum itu berlaku ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini malah berhenti di teman-teman ya chatnya ya. Jadi jangan sampai chatnya berhenti di teman-teman ya. Terus digulung sama pertanyaan. Misal jualan gamis, mau gamis jenis apa Kak? Misal modelnya apa aja? Tinggal ditawarin 3 gitu. Ada yang pertama model ini, model ini, model ini. Jadinya mau ambil model yang mana Kak? Gak sekalian 2 Kak, mumpung lagi promo, misal ada promo gitu ya. Enggak, 1 aja, baik Kak, silahkan diisi data dirinya dulu ya Kak, seperti itu ya. Jadi jangan sampai gimana Kak, jadi enggak ngambilnya gitu. Jangan ya. Jadi CS itu pun perlu banget ya, perlu banget untuk mengarahkan pembicaraan ya. Jadi kita itu sebenarnya menentukan arah pembicaraan mau kemana ya, terus mau beli berapa sebenarnya bisa ditentukan oleh kita sendiri ya. Nah itu tips yang kedua ya teman-teman semuanya. Habis ini saya mau kita percepat dulu ya. Nah, itu yang kedua teman-teman, tips yang kedua
untuk mengatasi calon customer yang CLBK seperti itu, chat lama beli kagak ya. Silahkan bisa di screenshot atau mau materinya nanti bisa di share di grup atau mau di screenshot aja. Di share di grup atau mau di screenshot aja nih. Oh ya udah, berarti di screenshot aja ya. Oke, itu yang kedua ya. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Apa ada feedback terlebih dahulu, ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Atau lanjut? Lanjut ya. Oh lanjut. Jadi itu ya tips yang kedua teman-teman semuanya. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga adalah ingatkan ya teman-teman semuanya ya. Jadi diingatkan. Sebentar. Nah, jadi tips di sini yang ketiga adalah diingatkan. Setelah hari pertama chat terakhir dan CS sudah berhasil mengarahkan customer untuk transfer pembayaran, ya, namun tak juga melakukannya, ya, CS boleh mengingatkan atau teman-teman harus mengingatkan, ya. Misal seperti ini ya, mengingatkannya. Ini misal aja ya. Kak, kemarin nggak jadi transfer ya, misal seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini setelah teman-teman mengarahkan untuk transfer, setelah itu teman-teman gunakan teknik follow up seperti itu ya. Jadi teknik follow up di sini teman-teman gimana caranya mereka itu transfer gitu ya, transfer di hari itu, ataupun gimana caranya mereka ada waktunya untuk transfer seperti itu ya. Misal seperti ini, Kak kemarin nggak jadi transfer ya, selalu diakhiri dengan pertanyaan ya teman-teman ya. Jangan sampai kayak gini, Kak ini jadi diambil atau enggak ya, gitu. Jangan ya. Jadi Kak kemarin nggak jadi transfer ya, itu misal customernya bilangnya gitu, oh iya sih kemarin ATM aku hilang dimakan kucing, hari ini deh saya transfernya pakai ATM tetangga, misal ya. Ini cuma misal aja ya teman-teman semuanya ya, seperti itu ya. Jadi selalu diakhiri dengan pertanyaan ya. Ini teknik follow up yang pertama ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai pokoknya hindari kata enggak atau tidak ya teman-teman semuanya ya. Selamat sore Bun, jadi beli gamisnya atau tidak, jadi ambil gamisnya atau enggak ya. Jadi kalau ketika mereka enggak, tidak, ya udah kita udah nggak ada harapan lagi istilahnya seperti itu ya, buat nge-follow up lagi. Jadi diusahakan dengan pertanyaan ya teman-teman semuanya ya. Ini poin yang ketiga ya teman-teman semuanya, silahkan bisa di screenshot terlebih dahulu ya. Terus yang keempat ya, yang keempat masih ingatkan lagi, ini teknik follow up lagi ya teman-teman semuanya ya. Jadi teknik follow up itu sebenarnya bukan kita ngebet banget ya, biar mereka transfer dan lain sebagainya, enggak. Sebenarnya kita di sini memastikan ya, bahwa energi yang mau kita keluarkan buat dia itu biar bisa di stop gitu loh ya. Jadi misal kita buat SOP-nya kalau 3 kali follow up nggak digagas atau nggak dijawab ya, ya udah kita lepaskan, kita fokus ke yang order ya, seperti itu, ke orderan baru ya. Jadi kita cara yang keempat itu ada ingatkan lagi ya teman-teman semuanya ya. Jika H+2 ya masih juga belum transfer, teman-teman itu harus melakukan follow up lagi ya, atau CS-nya itu harus
melakukan follow up lagi ya. Ini cuma template aja ya teman-teman, bisa diubah sesuaikan dengan bahasa teman-teman semuanya ya. Misal seperti ini ya. Kak, orderannya masih status pending nih, tinggal bungkus dan kirim setelah pembayaran ya. Customer misal jawabnya seperti, oh iya sis, kemarin ATM tetangganya dimakan hiu, misal kayak gitu. Hari ini ya aku transfer pakai ATM tetangganya, tetangga baru aku ya. Jadi selalu teman-teman itu narasikan itu bahwa barangnya udah siap dikirim ya. Terus bisa juga pakai strategi yang lagi viral ya, FOMO ya. Misal pakai strategi FOMO seperti ini. Besok harga naik loh bun, nggak mau dikirim hari ini bun. Biasanya kalau saya follow up itu misal mau transfer hari itu tuh, bun ini mau ditransfer siang atau sore ya. Mungkin jawabannya kan antara siang atau sore kan ya. Kalau mereka bilang oh paling besok mas, oke besok saya izin reminder lagi ya bun. Izin reminder lagi bun, jadinya hari ini transfernya siang atau sore ya, lagi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi akhiri selalu dengan pertanyaan ya. Jadi jangan menyudutkan malah ya, kita butuh konfirmasi aja sebenarnya seperti itu ya. Jadi poin yang keempat itu ada ingatkan lagi teman-teman semuanya ya. Jadi jangan sampai follow up. Jadi teman-teman buat SOP ya terhadap follow up teman-teman semuanya. Mau di follow up berapa kali seperti itu. Misal di follow up 2 kali udah sekiranya teman-teman lah ini orang emang nggak mau beli seperti itu ya udah cukup ya. Tapi kalau misal SOP teman-teman butuh di follow up 5 kali atau 6 kali ya silahkan ya. Tapi saran saya jangan lebih dari 3-4 kali teman-teman ya, karena nanti si customer itu nganggapnya kita ngejar banget ya seperti itu. Kita sebenarnya di sini butuh konfirmasi gitu loh, butuh konfirmasi sebenarnya mau atau enggak seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi itu yang keempat ya teman-teman semuanya. Habis ini kita masuk ke yang terakhir ya teman-teman semuanya. Jadi yang terakhir itu ingatkan dan abaikan ya. Diingatkannya ada berapa tadi? Ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kali follow up seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi poin yang terakhir adalah ingatkan dan abaikan seperti itu ya. Jadi H+3 adalah hari terakhir teman-teman ya melakukan follow up. Namun customer masih tak kunjung melakukan transaksi pembayaran ya, sebaiknya alihkan fokus teman-teman untuk melayani order baru yang lainnya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai ya gara-gara teman-teman itu nge-follow up customer yang misal di follow up 3 kali udah nggak bisa, jangan sampai energinya terbuang di situ gitu loh ya. Jadi teman-teman harus ke customer yang baru lah ya seperti itu. Jadi ingatkan untuk yang terakhir, misal pakai yang tadi harga naik ataupun promo terbatas, promo berakhir hari ini dan lain sebagainya kalau ada promo ya. Kalau nggak ada ya kita sekedar mengingatkan, bun ini transaksinya jadi nggak ya. Kalau nggak jadi silahkan kalau mau silahkan hari ini adalah kesempatan terakhir pembayaran seperti itu ya. Jika tidak dipersilahkan untuk melakukan order ulang seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi ingatkan dan abaikan ya. Jadi setelah H+3 ya teman-teman melakukan follow up, namun customer teman-teman itu tak kunjung melakukan transaksi pembayaran, sebaiknya alihkan fokus teman-teman itu untuk melayani order baru ya yang lainnya. Biar apa? Biar energinya nggak terbuang di situ ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman cukup mengingatkan, kasih tahu ya kepada customer teman-teman
bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir ya untuk transfer pembayaran. Ya, jika tidak, dipersilahkan untuk melakukan order ulang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman semuanya 5 tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman di sini itu nggak usah ngarep ya, apalagi sampai marah-marah dan berujung delcon atau delete kontak ya. Tak ada paksaan dalam transaksi jual beli seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika beli sesuatu di follow up terus-terusan selama seminggu full gitu kan kesel juga ya. Seperti itu. Jadi diingatkan aja 3 hari atau 4 hari dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai keterusan seperti itu ya. Dan mengingatkannya itu bukan memaksakan ya. Bun, ayo transfer. Kalau enggak nanti saya kirim barangnya seperti itu ya. Misal, Bun, ayo Bun, cepet transfer Bun. Jadi barangnya bagus banget loh. Padahal masa Bunda nggak punya sih? Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai ada paksaan ya dalam transaksi jual beli. Kita ingatkan aja, Bun, hari ini mau transfer jam berapa? Bun, hari ini mau transfer siang atau sorean nanti? Bun, jadi transfer belum ya? Bun, barangnya udah di packing nih, tinggal dikirim. Tinggal nunggu transferan dari Bunda. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai teman-teman itu ngarep ya, apalagi sampai marah-marah kepada calon customer kita ya dan berujung delete kontak ya. Itu soalnya social proof atau kepercayaan pelanggan ya. Nanti gara-gara kita marah-marah atau delete kontak, bisa aja calon customer kita itu menyebarkan ya. Padahal calon customer kitanya aja yang CLBK Chat Lama Beli Kagak ya. Jadi jangan sampai hindari hal-hal seperti itu teman-teman semua ya. Jadi banyak pebisnis pemula yang ya walaupun ini menurut teman-teman hal sepele ya, tapi menurut saya emang benar-benar ini tuh salah satu kunci keberhasilan closing seperti itu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sepele kayak gini terlewatkan ya, jangan sampai ya. Jadi semua transaksi itu berakhir di chat misal ya. Jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman jualan dan transaksi berakhir di chat ya, jadi teman-teman harus memahami teknik-teknik follow up, teknik closing dan lain sebagainya ya untuk menghadapi calon customer ya, customer tipe A, tipe B, tipe C ya. Jadi tiap customer itu beda-beda wataknya, beda-beda sifatnya, beda-beda keperluannya ya teman-teman semua. Kita ikuti dulu alurnya, terus kita alihkan pembicaraannya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman gak usah ngarep dulu ya, gak usah ngarep hasil ya. Jadi kita temenin dulu aja ya calon customer kita ya. Karena apa? Karena banyak yang emang pebisnis itu mengharapkan banget ya, mengharapkan banget closing, jadi mengharapkan menggantungkan kepada customer ya. Padahal itu nggak boleh ya. Jadi PHP saat penjualan terjadi karena sang penjual salah meletakkan harapannya ya teman-teman semua ya. Jadi letakkanlah harapan hanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya ya. Jadi jangan sampai teman-teman kena PHP ya saat penjualan. Karena apa? Karena ya itu teman-teman sendiri yang meletakkan harapannya kepada penjual itu, bahwa yang ngasih rezeki adalah pembeli itu ya. Seperti itu. Jadi penjual itu mengharapkan rezeki dari pembeli seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Letakkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah tidak pernah mengecewakan. Seperti itu teman-teman ya. Maaf ya, mungkin agak singkat ya. Mungkin saya masih butuh istirahat ini ya. Jadi mohon doanya semoga lekas dipulihkan dan lekas bisa menemani teman-teman lagi untuk sharing-sharing bareng, untuk menuntut ilmu bareng ya. Mungkin itu aja pada kesempatan malam hari yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Barakallah, semoga bermanfaat ya.
teman-teman semuanya, saya akhiri ya. Mungkin sebelum diakhiri saya mau discuss terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau sesi tanya jawab satu aja mungkin ya sebelum saya tutup. Silahkan di kolom chat atau bisa present atau dilanjut di grup aja ya. Oke, mungkin dilanjut di grup aja ya teman-teman semuanya ya. Barokallah kepada teman-teman yang sudah hadir, saya absenin dulu nih. Ada Pak Hadiarta, ada Bunda Adelina, ada Pak Ahmad ya. Terus ada Bunda Anirianti, ada Pak Kasmani Dolar ya. Insya Allah besok saya ngisi juga ya di kelasnya Pak Kasmani Dolar ya, Pak Kasmani Dullah ya. Insya Allah saya besok ngisi juga di kelasnya Pak Kasmani Dullah. Silakan, di sana saya akan membahas tentang market ya, market tentang product knowledge juga. Silakan bisa kontak beliau kalau mau ikut kelasnya ya. Sama Bunda Happy ya, ada Bunda Haryati dari Solo Raya, ada Bunda Keisha Arum, ada Bunda Nurul, ada Mas Reditya Aji, ada Bunda Revi ini dari Bogor ya. Terus ada Bunda Susan sama Mbak Sonia ya. Alhamdulillah barokallah pada teman-teman yang hadir. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok ketemu di kelasnya Pak Kasmani Dullah sama Bunda Happy. Di sana membahas tentang market, membahas tentang produk, kita sharing-sharing di sana nanti ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu dijagain ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang punya bisnis ya, entah itu bisnis sudah lama atau bisnis masih baru belajar ya, semoga Allah lariskan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan jualannya, Allah lancarkan dagangannya ya, semoga juga Allah berkahkan tentunya ya rezeki-rezeki yang diperoleh oleh teman-teman semuanya seperti itu. Barakallah teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya ini udah kelar ya Mbak Haryati ya. Soalnya acaranya jam 19.45 tadi ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Barokallah kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.